Oke guys, sekarang kita bakal lanjut kembali untuk ronde keempat MotoGP 25 Motor Rider Karir bersama Marc Marquez. Dan sekarang kita bakal balapan di seri Jerez, tepatnya di Spanish Grand Prix. Nah, di klasemen kita masih unggul bersama Marquez dengan jarak 11 poin dari pesaing terdekat kita, yakni Jorge Martin. Ini yang ketiga dan Pecco Bagnaia di posisi keempat, Fabio Quartararo di posisi kelima. Cukup bagus bagi Yamaha di musim ini. Sementara itu Acosta yang kemarin di MotoGP Qatar dia finish di urutan kedua, sekarang dia berhasil untuk improvisasi dan berada di posisi ke-10. Nah, di balapan kali ini apakah Acosta bakal kembali melanjutkan tren positif bagi Red Bull KTM? Let's see aja guys. Oke, di sesi kualifikasi kedua nggak butuh lama bagi Marc Marquez untuk menunjukkan performa terbaiknya, karena di kualifikasi kedua di awal kita terjun ke lintasan, kita sudah menjadi pole position. Ini sangat bagus sekali. Kemudian Acosta dia mampu untuk start kedua dan Jorge Martin di tempat ketiga. Nah, persaingan di MotoGP Jerez sebenarnya bakal dipenuhi dengan drama dari Akamsi atau anak kampung sini alias pembalap Spanyol itu sendiri. Here we go guys, tiba kita di MotoGP Race untuk seri Jerez alias round keempat. Kali ini Marquez, Acosta, Jorge Martin mengawali start dari baris terdepan. Acosta cukup menjanjikan. Jadi kayak selama 3 race berjalan kemarin ya itu Acosta waktu gua matiin dia bagus banget performanya. Cuman masalahnya dia tuh sering ngebikin mistake. Sering ngebikin kesalahan di pertengahan hingga akhir race, sehingga yang harusnya dia bisa mungkin finish di podium itu gagal karena dia harus terjatuh. Nah, sekarang ada satu kabar yang memberitakan bahwa Luca Marini akibat dia ngelakuin kesalahan kemarin di MotoGP Jerez di kualifikasi, dia diganjar untuk masuk di long lap penalti. Ini biasanya terjadi ketika salah satu pembalap mengganggu pembalap lainnya di lintasan ketika sedang lagi hot lap, dan gue pernah kena hukuman seperti itu. Oke, sekarang kita bakal siapkan kompon ban dulu dan semoga saja dengan cuaca cloudy ini bisa mendukung Marc Marquez untuk meraih kemenangan di home race-nya. Tapi ingat, ini juga merupakan home race bagi si Jorge Martin, Acosta dan juga Maverick Vinales. Langsung saja kita mulai. Dan inilah dia sesi race kelas MotoGP 2025 season. Marc Marquez Ducati, it's on the way. Pedro Acosta langsung melesat bagai roket. Ketika start dimulai, memasuki first corner, Marc Marquez mencoba mengejar lagi, namun Acosta masih mampu mendefense. Kemudian satu insiden terjadi di belakang yang mengakibatkan bendera kuning dikibarkan. Joan Mir, Luca Marini terjatuh. Siapa sangka duo Honda HRC terjatuh di race kali ini. Baru saja balapan dimulai, baru berlangsung 1-2 sektor awal. Kita cukup melebar, oke, kembali ke racing line. Marc Marquez akan mencoba sekuat tenaga untuk meraih kemenangan di MotoGP Spanyol. Setelah kemarin kita gagal dan hati-hati, oke, kita terlalu braking, terlalu berambisi dan kembali ke racing line. Jadi kita setelah kemarin kita gagal meraih hasil bagus di MotoGP Qatar, kita targetin kemenangan di MotoGP Jerez. Meskipun di kualifikasi kita bagus, terus di awal balapan kita kurang bagus nih ya. Semoga aja nanti kita ada perbaikan posisi, karena biasanya balapan nggak cuma hanya soal kecepatan, tetapi juga soal manajemen ban dan juga bahan bakar. Let's go guys, last sektor kita masuki. Kini Acosta kita tempel, sedikit lagi Alex Bivil corner dan sekarang menuju Lorenzo corner. Apakah Marquez mampu mengovertaking Acosta di last corner? Lap pertama dan sepertinya masih belum mampu. Masih butuh waktu. Kita masih menempel terus. Pokoknya gue bakal coba untuk mengimbangi race pace dari Acosta terlebih dahulu, sembari kita mencari celah yang bisa kita masuki dari Acosta. Oke, first corner lap kedua kita masuki dan exit corner lagi. Masih Acosta mendefend. Sangat kuat sekali defense dari Acosta. Sangat sulit untuk ditembus. Masuk ke tikungan keempat, entry corner. Sektor kedua akan segera kita masuki. Menuju tikungan kelima, entry corner lagi. Lap pertama, sebuah insiden terjadi ketika start dimulai, yang mana itu melibatkan duo HRC yang terpaksa crash
Dan untung saja mereka berdua, keduanya nggak ada yang mengalami not complete alias keluar dari balapan. Jadi antara Marinus sama Joan Mir sama-sama masih diberi keberuntungan di awal start tadi. Dan hingga sekarang pun tiga besar yakni Acosta, Marquez, Martin dari awal balapan di first corner hingga saat ini di tikungan 10 lap kedua belum ada perubahan posisi lagi. Kita perlu bersabar untuk mendapatkan momentum yang tepat untuk mengovertaking si Acosta itu sendiri. Gokil sih, Red Bull KTM sama Acosta kayak kombinasi yang pas banget. Ya semoga saja Acosta meskipun dia bagus, semoga saja ya dia tidak ngebikin kesalahan seperti di dua balapan awal yang mana dia udah menjadi pengisi podium namun dia ngebikin mistake dan terjatuh akhirnya gagal finish podium. First corner kita serang Pedro Acosta, kita tempel lagi di sini, kemudian exit corner kita mentokin gear 2. Oke, nice. Masuk perlahan dari inside line dan nyaris saja overtaking terjadi. Acosta menjadi fast lap of the race di lap kedua tadi. Tikungan ketiga, 4, kemudian tikungan kelima, sektor kedua. Saatnya bersiap-siap keluar dari situ Pons Corner. Kita aktifkan RHD, full gas. Kita tempel Acosta. Kita akan mencoba late braking di sini, bisakah? Oke, tahan dulu. Bisakah di sini? Ada peluang. Oh, nyari saja Marc Marquez mampu mengovertaking Acosta. Entry corner, tikungan ke-7. Semakin rapat lagi Acosta dalam ancaman. Baby Alien MM93 masih terus mencoba memberikan serangan, memberikan sebuah tekanan untuk Acosta agar Acosta mengalami rasa kurang percaya diri dan dia bermain dengan cara yang cukup kacau. Last sektor menuju last corner. Kita mencoba late braking dengan harapan mampu semakin menempel. Namun di belakang seperti ada Jorge Martin yang sudah mulai mengejar ketertinggalan dengan Marc Marquez. Masih diblocking oleh Jorge Martin di braking zone turn 1. Luar biasa. Dan siapa sangka kini Jorge Martin menjadi fastest lap of the race. Ada peluang, ada overtaking, dan kini saat masa terjadi masih Acosta melawan mendefense serangan dari Marc Marquez di sebelah kiri kita di tikungan ketiga tadi. Kemudian tikungan keempat kita menyerang kembali dari sisi luar dan Acosta masih mendefense. Oke, santai dulu, sabar dulu. Kita beri lagi serangan di braking zone tikungan ke-6. Here we go. Kita mencoba light braking di sini, bisakah? Hati-hati. Hindari kontak dan ada peluang kita overtaking Acosta dan akhirnya Marc Marquez take the lead. Namun Acosta kembali melawan dari inside line dan Marquez gagal mempertahankan. Tapi sekarang ada peluang lagi dan masih belum bisa. Terlalu dalam untuk kita ambil tempat ke-1 dari Acosta tadi. Dan sekarang kita harus bersabar dulu mencari momentum yang tepat bagi Marquez mengovertaking Acosta. Oke, satu insiden terjadi yakni Brad Binder yang terjatuh di tikungan ke-6. Namun beruntungnya Brad Binder tidak sampai not complete, jadi dia masih aman cuy. Oke, menuju last corner, exit lagi. Aduh, mati lampu cuy. Untung gue pakai laptop. Mendadak FPS yang ngedrop cuy. Oke, semoga aja ini baterainya bisa bertahan sampai kita finish ya, semoga saja. Let's go. Race di mati lampu ini benar-benar gelap banget. Untung aja kita pakai laptop dan akhirnya juga mic-nya masih kesambung sama baterai yang ada di laptop cuy. Masih aman alhamdulillah. Dan sepertinya Maverick Vinales terjatuh, siapa sangka Maverick Vinales yang kita harapkan malah dia jatuh. Kampret banget. Oke, Jorge Martin dalam masa perjuangannya untuk menyerang mengovertaking Marc Marquez di sini. Menuju tikungan kelima, entry corner. 1,5 lap lagi yang tersisa untuk kita memanfaatkan keadaan agar bisa menang di balapan kali ini. Let's go, kita kembali lagi. Ducati Desmo GP25, Marc Marquez mencoba menyerang Acosta di sini, bisakah? Di tikungan ke-6.
Masuk perlahan dan gini oke, sepertinya kita akan segera mengovertake Acosta di last sector nih guys ya. Berdoa aja. Wah, Acosta melebar, langsung kita kejar lagi, kita manfaatin. Entry corner di tikungan ke-9. 8 maksudnya, kemudian tikungan ke-9 masih Acosta. Benar-benar Acosta defense-nya kuat parah. Dia terus mencoba untuk menutup jalur racing yang terdalam yang ingin kita masuki guna mengovertaking Doi cuy. Mengovertaking Acosta benar-benar sulit banget. Tikungan ke-11, 12. Last sector, here we go, last corner. Lap kelima. Ingat, 1 lap tersisa di MotoGP Jerez. Acosta melebar, kita manfaatkan. Dan kini Baby Alien sukses mengovertaking Acosta di lap ke-6, tepatnya di main straight. Alhamdulillah, perjuangan kita tidak sia-sia. Dan sepertinya di last corner tadi seseorang terjatuh, yakni Ogura. Pecco Bagnaia jatuh juga. What happened? Penuh kejutan di balapan kali ini. Oke, fokus Q fighting. 3 sektor lagi yang harus bisa kita pertahankan untuk Marc Marquez agar tidak dikalahkan oleh Acosta yang masih mencoba menempel laju dari Marc Marquez ini. Acosta Martin dalam masa penyerangan kita. Oke, let's go guys. Marc Marquez mencoba ngacir. Come on, fokus Q fighting. Tikungan ke-6, heartbreaking from Marc Marquez. Masuk perlahan, hati-hati, dan Acosta ngebuat sebuah sentuhan. Untung saja Marquez tidak race dan Acosta masih mencoba terus untuk mengejar kita lagi di 2 sektor terakhir. Come on guys, 1,5 sektor lagi. Here we go, come on. Tikungan ke-8 kita libas, cantik sekali. Kemudian entry corner, tikungan ke-9. Seseorang terjatuh lagi. Oke, tikungan ke-10. Memasuki last sektor. Here we go, Marco Bezzecchi out of the race. Last sector, come on guys, last sector. Dan 2 tikungan terakhir. 1 lurusan lagi sebelum last corner. Hati-hati, dan kini tersisa Marquez, Acosta, Martin, dan Acosta masih menempel. Kemudian exit corner menjelang garis finish. Marc Marquez crossing the line, meraih kemenangan di home race-nya, yakni di MotoGP Spanyol di Jerez Circuit. Namun gelar fastest lap masih menjadi milik dari Jorge Martin. Luar biasa, akhirnya kita mampu bersaing keras di race kali ini. Dan Marc Marquez akhirnya kembali di puncak tertinggi, di podium tertinggi. Apalagi spesialnya ini balapan di MotoGP Jerez. Dan luar biasanya Fabio Quartararo mampu membawa Yamaha comeback di tempat keempat. Ini sangat luar biasa sekali. Sementara itu Fermin Alligator sebagai rookie dia finish di urutan ke-7. 3 riders not complete, yakni Marco Bezzecchi yang terjatuh di last lap. Kemudian Pecco Bagnaia juga not complete di balapan kali ini. Terus juga ada Ogura yang terjatuh di last corner di lap kelima tadi. Itu sangatlah disayangkan banget pastinya. Dan di klasemen Marc Marquez masih unggul dengan 77 poin atau dengan jarak 20 poin dari Jorge Martin yang di posisi kedua. Akankah ini menjadi jalan yang sangat bagus bagi Marquez untuk menuju ke gelar juara ke-9 dan menyamai rekor Valentino Rossi? Ini patut kita tunggu. Ya sudah, kalau gitu semuanya terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Rider Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. We're back from Parc Ferme with the winner who gave us a perfect race today. In addition to the victory, this young man scored points which are very important for the world ranking. These 3 riders really battled it out, but when Marc Marquez is on form like he was today, there's no one else who can compete. We just have to watch him take to the podium and give him a well-deserved round of applause.